Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah. Anak-anakku kelas 6, selamat Bunda ucapkan kalian sudah naik ke kelas 6 karena di minggu ini adalah minggu di mana kita akan memulai pembelajarannya. Minggu kemarin kan sekedar trial untuk mapel. Hari ini Bunda di pertemuan pertama hari Senin ini Bunda akan menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Tapi sebelum itu kalian kan masih kenal orang ini. Alhamdulillah. Dan yang lain juga sehat ya tentunya. Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah. Sebelum pelajaran kita mulai mari kita mohon kepada Allah agar dibersihkan hati, pikiran, ucapan kita sehingga mudah menerima ilmu dan hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah terurut pada nomor 109 dalam surat Al-Quran. Surat Al-Quran ini berjumlah 114 ya. Masih ingat kan? Alhamdulillah. Tergolong surat Makkiyah, dinamakan surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Kok ada begitu Bunda? Kadang kita dengar ada sumpahnya Allah melalui buah-buahan seperti atin. Kok ini orang-orang kafir Bunda? Ada sesuatu? Ada dong. Makanya setiap surat yang kalian tahu di dalam Al-Quran itu tidak sekedar turun kepada Rasulullah Muhammad tanpa sebab. Makanya ada pembelajaran dalam satu kitab dinamakan asbabun nuzul dalam setiap surat. Agar orang-orang ini faham, oh dulu Rasulullah diturunkan surat ini dari Allah karena ini sebabnya. Begitu maksudnya. Karena surat ini memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau takkan menyembah berhala yang mereka sembah. Tujuannya Allah itu. Karena di dalam surat ini ada penekanan kalimat dari Allah. You, gue, and. Nah, bahasa guyonan kita keren kan. Bunda malah kangen sama-sama semuanya. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam pembelajaran. Nah, ia dinamakan surat Al-Ibadah. Ini nama-nama lain yang sama hafalkan, nanti di ulangannya saya buatkan pertanyaan-pertanyaan yang seputar ini juga. Insya Allah ulangannya Bunda akan menggunakan Google Form. Nah, karena surat ini disebut Al-Ibadah karena surat ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah. Takkan beribadah kepada berhala yang disembah orang kafir. Nah, dinamakan pula surat Ad-Din sebagaimana ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ad-din ini berarti adalah agama. Jadi akidah, mempertahankan akidah. Surat Al-Kafirun ini. Nama lainnya adalah surat Al-Munabazah dan Muqasyaqosyah. Dinamakan Muqasyaqosyah atau Muqasyqisyah, penyembuh. Karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Artinya yang hak dan yang batil sudah dibedakan oleh Allah di sini. Kemusyrikannya sudah. Kamu mau nyembah berhala silakan, ani tidak. Gitu loh maksudnya. Dari penyembuh penyakit yang selama ini diderita oleh orang-orang di Mekah saat itu, bahwa kebingungannya adalah ya napa niki Rasulullah Muhammad. Mereka mengajak kita ibadah, kita ikut mereka ibadah, terus mereka besok juga mau ikut dengan ibadah kita. Akhirnya Allah menurunkan surat ini. Tidak ada sesuatu yang dicampur di dalam Islam. Kamu mau menjauhi Allah silakan. Yang mau dekat dengan Allah silakan. Sebab menjauhi Allah ataupun mendekat Allah tidak akan mendatangkan mudarat atau manfaat bagi Allah. Yang butuh adalah kita. Bukan Allah butuh kepada kita. Tetapi kita butuh kepada Allah. Ingat itu. Nah, surat ini menyebutkan seperti itu. Nah, saat itu ini bahwa Walid bin Mughayyirah, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah bersama-sama. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik daripada agama kami telah ikut serta. Artinya gini, dia memberikan sebuah penawaran. Kalau nanti Muhammad, ketika kamu merasakan beribadah di
Tuhan saya, kamu merasa nyaman, ayo melok. Kalau kita menyatakan bahwa Tuhanmu lebih bagus daripada Tuhan kami ikut. Nah, kayak tawar-menawar gitu. Agama ditawar-tawar, tidak bisa. Kalau NKRI harga mati, maka akidah itu harga patennya dari Allah. Ingat, pertahankan akidah Islammu, karena ini zaman akhir. Banyak orang yang membual berbagai macam, membuat suatu kerumunan atau perkumpulan untuk mengajarkan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan syariat agama. Maka katakan, lo, gue, and. Nah, penawaran seperti itu adalah penawaran yang konyol bahasanya ya. Maaf, ini tidak usah disebutkan. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban tegas atas apa yang mereka minta. Subhanallah. Said Qutb dalam tafsirnya juga menjelaskan banyak. Nah, ini penjelasan mereka sudah luar biasa di mana-mana. Mereka merasa heran ketika Rasulullah mendakwakan tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka pun menentang dakwah itu dengan berbagai macam cara. Padahal sudah jelas dalam Al-Kafirun memang sudah deal. Ya sudah. Kita tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga jangan menyembah apa yang saya sembah. Kalau kamu niat nyembah Tuhan saya, sudah, kamu harus keluar dari agamamu, maka jadilah umat Islam. Jadi Allah mengatakan, akidah bukan harga mati lagi, tetapi itu adalah harga paten yang sudah ditetapkan Allah kepada kita semuanya. Karena di zaman azali kita sudah disyahadati oleh Allah. Anak-anakku sekalian, inilah asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun yang kita pelajari hari ini. Pada pertemuan hari depan, hari Kamis, Bunda akan mengajak kalian membaca surat Al-Kafirun. Tugas kalian hari ini, pindahkan seluruh asbabun nuzul ini agar kalian tahu, pindahkan ke dalam buku tulis PAI. Setelah itu kalian foto dan kalian storekan ke Google Classroom di penyerahan tugas. Jangan lupa mencentang tugas, penyerahan tugas, agar tugas kalian masuk ke dalam beranda komentar di dalam Google Classroom-nya Bunda. Oke, kalian paham? Insya Allah kalian lebih pintar karena kalian sudah kelas 6. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Ingat, jaga akidahmu. Apapun cobaan di dunia ini, penawaran apapun dari mereka yang tidak beragama Islam, itu hanya sebuah ajaran dari setan. Tetapi tunjukkan bahwa akidahmu begitu kuat di dalam hatimu. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.